Jadi guys, video kali ini aku lagi kuras kolam baru aku. Dan kolam ini udah lama banget gak dikuras guys. Makanya kalau dilihat-lihat itu bener-bener butek banget. Dan ini adalah penampakan yang paling butek selama kolam ini ada. Aku udah gemes banget buat kuras. Dan aku juga udah gemes banget sama tanaman-tanaman di sekitarnya. Soalnya ada beberapa yang bermasalah gitu guys. Pokoknya di video kali ini kita akan tuntaskan semuanya sampai bener-bener jernih dan rapi. Tapi guys, sebelum video ini dimulai, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa bersubscribe dulu ya guys, supaya aku cepet lagi 3 juta subscribersnya di tahun ini. Kalau udah subscribe, langsung kita masuk ke videonya guys. Let's go. Oke guys, di video kali ini kita mau kuras kolam kita ya guys yang ada di sini. Dan sebenarnya tuh ini ada beberapa, kalau aku lihat tuh beberapa problem juga. Di sini tuh ada beberapa tanaman-tanamanku yang banyak yang mati juga ya guys ya. Karena kemarin tuh sempat waktu aku lagi mudik, ini tuh kayaknya agak apa ya, sistemnya tuh tiba-tiba kayak yang macet kayak gitu. Pas aku datang-datang tuh udah keburu kering, dan yang kering-kering kayak gini tuh ternyata emang harus dipotong kali ya. Jadi ya aku belum sempet potong dari kemarin, makanya sekarang kita mau sekalian aja trimming semuanya. Sekalian juga sama kita tuh ya ada beberapa juga mati nih guys kayak gini nih. Nih ada beberapa juga mati kayak gini nih. Sama kita mau dirapi-rapihin yang mati-matinya, dan mungkin nanti kedepannya sama kita bakal diganti ke tanaman baru gitu guys. Di atas sana juga sebenarnya penempatan si pohonannya itu diubah gitu ya guys ya. Karena kemarin tuh ada beberapa yang diganti di sebelah sini karena diubah, jadi kayaknya posisinya tuh nggak begitu ideal buat dia kena muncrat air. Jadi ada beberapa juga yang kayak kurang sehat dan mati kayak gitu guys. Nah tapi sebelumnya ini juga si kolamnya ya, karena aku juga bilang kemarin tuh sempet sistemnya agak masalah. Jadi ini butek banget guys ya. Dan sekarang kita mau kuras, tapi kayaknya nggak akan dikuras semuanya. Paling ntar kita sisain sedikit aja di bagian bawah, kayak ikan-ikannya nggak harus dikeluarin semua gitu loh guys. Soalnya ini udah mulai banyak ikannya juga, dan beberapa ikannya juga ada yang masuk ke dalam batu-batu sana. Kalau kita kuras total banget, takutnya si ikannya itu tuh gimana ya, si ikannya nanti malah jadi kayak kegencet sama batu gitu loh. Boleh kali di ini dulu deh Kal. Boleh. Guys, kita akan mulai ya untuk ininya apa di sebelah sana. Nah itu di situ ya, dibuka aja. Keras nggak? Keras ya, keras guys ya. Nah di bagian sini juga ada beberapa yang kayaknya sih dia tuh terlalu rimbun, terus akarnya juga kan kayaknya nggak bisa terlalu mendem banget ke bawah, jadi dia agak gitu loh guys ya, agak ke samping gitu loh. Dia apa ini kira-kira ya, diikat, ngerti kan caranya gitu-gitu kayak gini-gini kan mau kita gunting-guntingin guys. Nah ini udah mulai si apa airnya itu udah mulai terkuras. Ini juga beberapa pohonan yang mati, sama aku mau di ini deh nih guys ya. Nih kayak gini mati nih, kita ganti guys nanti pohonannya ya. Kenapa ya bisa mati ya ini ya, kurang air gitu ya, padahal kan di air dia ya. Nggak tahu juga aku guys ya. Pokoknya ini tanaman-tanamannya sama kita mau dibetul-betulin aja nih. Ini tiba-tiba ada bonggol gini nih guys. Nggak tahu nih bonggol dari mana. Kayaknya sih ada beberapa kura-kura juga yang merusuh di sebelah sana, jadi dikorek-korek sama dia. Karena ada posisi tanamannya yang agak berubah, dan kemarin juga sempet hujan gede banget di sini guys ya. Kayak gitu sih ternyata ya. Ini juga pertama kalinya aku mengurus tanaman ya. Ternyata tanaman tuh cukup ini juga guys ya. Maksudnya cukup tricky juga ya. Dia nggak cuma harus disiram aja, tapi dia juga harus diperlakukan yang lainnya gitu guys. Kayak gini-gini nih, ini mati kayaknya. Aku mau ambil aja guys ya. Terus kita gunting-guntingin aja kayak gitu. Oke lah guys, kita sekarang mau gunting-guntingin. Kita time lapse aja dulu, ntar kita videoin lagi ya guys. Guys, ini bener-bener banyak banget daun-daun yang istilahnya tuh pada mati-matinya, terlebih yang di daerah sini guys ya. Di daerah sana juga tadi aku lihat ada lubang gitu. Ini juga kayak yang agak rubuh, cuman sepertinya masih bisa diselamatkan guys ya. Nanti dicek sama Adit, kayak lebih ngerti dibanding aku untuk pertanam-tanaman. Di sebelah sini juga sih sebenarnya lumayan guys ya. Sebelah sini lumayan harus kita urusin juga. Kita bertahap lah, berproses ya guys ya. Ntar aku juga sambil baca-baca gimana cara ngerawat tanaman dengan lebih baik lagi. Kalau ini emang dari dulu banyak kering-keringnya sih kayak gitu guys. Pakis monyet ini juga tadi yang kering-keringnya udah aku ambil. Ini juga ada beberapa yang kering-kering sebelah sini. Cuman overall sih dia bagus ya guys. Jadi aku juga nggak ngerti nih, sebenarnya ada beberapa yang bagus, ada beberapa yang kering. Kenapa sih Dit? Ini kan satu tanaman nih, ada yang kering, ada yang enggak Dit? Kayaknya nggak tahu dari cuaca, nggak tahu kayak dari asupan. Ini udah lama kan? Udah lama sih. Nggak dikasih ini ya? Pupuk-pupuk gitu ya? Iya. Harus dikasih pupuk-pupuk kayak gitu juga kali ya? Secara berkala ya? Belum main lama sih. Ih ada anak lobster cuy. Apa? Ih ada anak lobster. Oh iya. Ih ambil. Oh iya bener ayam kemarinnya. Ih anaknya guys. Iya. Anaknya berarti yang kemarin teh netes ya. Guys, anak-anak lobster. Ya udah Kak, masukin aja. Gitu Kak. Taruh aja di air lah. Ya. Biar lestari lobsternya guys. Lobster aman ya. Oh tuh sekalian ambil aja itu Kak, yang itu Kak, yang pot itu Kak. Pot yang udah nggak ada isinya tuh. Ada anak lobster guys. Tuh banyak tuh anak lobster, ada lagi. Kok udah segede itu aja ya? Guys, ini CB ini ya, CB Iqbalista ya.
Tiba-tiba ada guys. Berarti sebenarnya mah sistemnya mah aman ya. Udah masukin lagi aja. Kalau menurutku sih pasti lebih banyak. Cuman di sini ada kura-kura, di sini juga ada ikan-ikan yang agak gede. Pasti aja sih. Masih ada. Masih banyak ya? Ih kecil guys. Udah masukin lagi deh kak. Ya udah semakin banyak. Oh, ada. Nah, mana deh? Coba kalau dibuka itu dapat ada apa tuh? Coba buka. Ini nih. Kita angkat. Angkat ya. Oh iya tuh. Ada sih. Cuma ya ada sih guys beberapa. Pada masuk ke sana ya. Oh iya guys. Kayaknya kelihatan dia banyak. Banyak sih. Kalau kita masukin ke sini pada mati nggak ya? Ntar dimakan lagi guys ya. Udah biarin lah ya. Dan ini juga sebenarnya kita niatnya nggak, bukan kita niatnya buat kayak berternak juga guys. Cuma ternyata jadi ya guys. Kaget aku tadi. Harusnya banyak sih di bagian sini juga guys. Beberapa ya. Sudah ada yang menyebar harusnya guys ya. Ini ikan-ikannya juga udah mulai. Seser nggak bawa seser ya Dit ya? Nggak bawa ya, nggak ada seser di sini. Ada yang gede. Yang gede. Atau kayaknya patah nggak sih waktu itu? Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa guys. Ikan-ikannya sama kita nggak diapa-apain kok. Paling ini dirapi-rapin aja gitu guys ya. Oke, aku lanjut lagi ya guys. Oke guys, ini dia. Si batunya tuh udah bener-bener hijau ya guys. Itu mah nggak dipelihara ya? Ada sendiri ya guys. Seger pula dia. Yang ada sendiri seger guys. Yang dipelihara Makin seger kali ya. seger guys. Kalau yang lain-lain enggak. Nah, aku tuh lihat tadi tuh di sini tuh ada yang patah. Tuh guys. Ada yang patah. Atau mau coba lihat dulu sama mana Dit? Sama Dit dulu deh. Coba Dit lihat Dit. Hati-hati Dit. Injak. Ini ada yang ini tuh patah Dit. Patah batangnya tapi si akarnya mah masih tuh, batangnya patah. Nggak tahu karena apa tuh, hujan gede atau apa. Dikasih cuma harus ada tanah sih ini. Tapi si ininya mah sehat tuh. Iya. Masih aman guys. Siapa ya? Monstera, kan Monstera sih. Nggak tahu deh ini apa ya guys. Ini mereka lagi di ini dulu. Airnya udah dikit. Oh lagi di itu udah dimatiin. Oh lagi di apa? Oh ini Dit. Ini bisa ngisi air Dit di sini Dit. Semua orang dimatiin. Ini dari sini. Di sini nih ada batu di sini. Nah di batu ini dibuka batu itu ada keran Dit. Hati-hati berat. Nah aku lagi nyalain ya. Nah itu keran yang hijau. Guys. Ya nyalain aja. Langsung aja matiin. Sip. Nyalain. Ada orang juga baru tahu waktu bongkar-bongkar ada ternyata guys. Kemarin aku tanya ke istri yang gadangnya tuh kan yang apa ya? Kan yang masang ada beberapa orang. Jadi lupa dia. Ternyata waktu aku cek pas aku buka batu-batunya ada. Sekalian aja di yang sebelah sini tuh. Tuh kayak ada semacam lubang juga tuh di situ tuh. Tuh, iya itu. Tuh. Ada yang bersembunyi nggak di sana? Orai paling nggak ya? Nggak kan ya? Oh ini nih yang tadi tanamannya hilang nih, yang ini nih. Ini tanamannya udah nggak ada guys. Kayak gitu ya guys. Guys ini juga kondisinya guys kalau misalnya si ikan-ikannya itu masih di bawah tuh guys ya. Emang ini airnya bakal kayak butek gitu sih. Dan kayaknya harus beberapa kali juga. Nanti dikuras lagi terus diisi air lagi ya guys. Biar airnya makin jernih. Ini air terjunnya aku nyalain. Oke sih. Ini ada kura-kura nih kotor nih Kal. Guys kotor. Sikatnya gimana tuh? Ada sikat gak tadi? Tadi ada sikat sih. Mas. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Tuh. Sikat tuh. Mau kemana kamu? Silo belly ya. Oh guys. Udah kerak banget ya. Udah lumayan keras ya. Kalau misalnya mau benar-benar bersih banget sih susah guys. Harus di indoor guys ya. Maksudnya biar si lumutnya ini lama-lama hilang sendiri. Nih belum hari nih. Belah sini. Iya. Garuk. Buruan. Tapi bisa ya. Dikit-dikit bisa guys. Tapi untuk badannya apa si kepalanya gitu-gitu masih bagus guys. Ini yellow belly ini dia sering berjemur setiap pagi nih. Happy juga kita ngeliatnya ya guys. Ada leher panjang juga nih lumayan nih guys. Lumayan kotor juga dia. Leher panjang sama nih guys. Recik. Recik sih nggak begitu kotor ya. Iya. Nggak begitu kotor guys. Ya si damer. Kalau recik mah nggak apa-apa guys ya nggak begitu kotor. Galak lagi dia guys. Hai. Oh aja, ini damer nih. Ini damer cuman kotor di beberapa bagian doang guys. Udah itu Kal. Mau dikasih air Kal, singkat. Si damer tuh Kal, sekalian Kal. Pacet lu monyet, dikunci takut ngeliat. Basah, ampun. Wow, bersih lagi guys. Iya, taruh aja.
Hati-hati, kita harus hati-hati melangkah karena banyak ikan-ikan yang takut terinjak ya guys. Yang aku takutin juga yaitu yang di sebelah-sebelah batu sana. Soalnya pasti ada ikan yang bersembunyi, itu juga ada kelihatan kan tuh bersembunyi ya guys. Kayak gibiceps, botana lagi, bukan botana apa kemarin? Botia guys. Botana lagi. Botia juga ada di sini. Cuman ya kalau misalnya kita ambil semua kayak dikeringin gitu, aku takutnya malah pada mati guys ya. Biarin aja. Yang penting bersih ya guys. Udah bersih. Coba lihat dulu Kal. Nah, ini kayaknya dia kayak udah mau ganti kulit ya. Iya. Tadi dia ganti kulit jadi bersih guys. Wah, ini kulitnya udah pada ganti semua, kerapasnya cuma ini doang, dua nih yang belum keganti ini. Iya. Bisa dikopek nggak Kal? Nggak, jangan lah. Coba. Kalau misalnya dia udah mau ke kopek, belum mau ya? Ya udah biarin, jangan guys. Kalau udah bisa ke kopek sih biasanya mau. Ini mau dirapi-rapiin Adit ya? Ini juga tanaman-tanamannya mau coba buat dirapi-rapiin guys. Mengkilat. Kenapa? Mengkilat ya? Wih guys, mengkilat guys. Oke, bagus. Dadanya merah merona ya guys. Ih, jantan nggak sih ini? Ini jantan ya guys? Nggak tahu sih. Guys, ini jantan betina atau belum kelihatan guys? Bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, taruh lagi Kal. Kita lanjut lagi ya guys. Oke guys, ini masih ya guys ya proses karena Adit yang paling ngerti guys ya di sini. Jadi sama Adit dicoba untuk ditanam kembali. Tapi pas kita cek lagi tuh sebenarnya kayaknya kan kemarin sempat hujan gede. Terus karena hujan gede dan di sini kan namanya juga tanah yang buat istilahnya buat ditanam-tanam kayak gitu. Kadang-kadang tuh dia masih agak gimana ya guys ya? Kayak agak kopong gitu loh guys. Sehingga waktu pas hujan gede dia rembes ke bawah. Beberapa akarnya kayak expose dan ada beberapa kayak istilahnya tuh batang yang mati tapi dia membuat akar baru. Jadi sebenarnya dia tuh nggak mati ya Dit ya. Tapi dia tuh kayak adaptasi pas si akar lamanya itu mati, dia ada akar baru gitu ya. Nah ini bagus-bagus aja guys. Ini kayaknya batang yang kuning ini apa dipotong aja apa jangan Dit? Mana? Yang kuning nih. Gunting ya udah gunting deh Kal, gunting Kal. Nah ini agak masif ya guys ya, ini banyak juga ya. Kalau ini ada beberapa yang udah kita singkirkan, tapi nanti sama kita bakal ditanam lagi guys. Oke, kita lihat prosesnya ya. Nah guys, ini untuk beberapa tanamannya yang masih bisa diselamatkan. Jadi sama kita akan direplantasi ya guys ya, ditanam kembali. Dan ini kondisi airnya juga benar-benar butek banget guys ya. Karena ada beberapa tanaman tadi kayak pada jatuh-jatuh, cuman nggak apa-apa, ntar kita akan coba buat kuras lagi. Jadi 2 kali kuras ya guys, soalnya kayak gini kondisinya guys. Semoga mau harus dilakukan hal seperti itu ya. Kalau ini udah nggak bisa dipakai Kal, yang mana yang pegang itu ya? Nggak bisa dipakai, oke. Dibuang saja guys ya. Emang ini kelihatan berantakan dan menjijikan, tapi nanti akan rapih guys ya setelah ini semua selesai dilakukan ya. Dan aku berharap banget karena ini juga tunasnya masih bagus guys. Ternyata pas kita lihat tadi, aku berharap dia bisa tumbuh lagi walaupun tumbuhnya juga mungkin nggak begitu cepet-cepet banget ya guys. Oke guys, jadi tadi kita selesai Jumatan dulu ya guys, dan sekarang kita lanjutin lagi. Dan ini dia ya guys yang sedang dilakukan oleh kita. Ini sama kita tuh semuanya benar-benar dibersihin dulu, dibotakin dulu. Kayaknya sih ada beberapa tanah yang awalnya tuh ada di sana, cuman karena hujan agak gede juga, jadi tanahnya langsung kayak turun jatuh ke bawah gitu guys. Contohnya seperti ini. Soalnya ya seingat aku sih awalnya tuh di sini tuh bukan tanah sih, lebih ke apa ya? Lebih ke batu-batuan aja gitu guys. Sebelah sini juga sedang diperbaiki oleh Adit ya. Banyak yang mati di situ Adit. Apa? Banyak semut ya? Banyak banget semutnya guys. Gimana sih teman-teman? Ada yang tahu nggak sih gimana caranya supaya semut itu nggak begitu banyak guys? Buat yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat untuk kolamnya sih udah cukup jernih sih guys. Maksudnya baru bentarnya tadi butek banget, udah lumayan jernih. Jadi sebenarnya untuk soal air sih yang bikin air ini butek, ternyata setelah aku pikir-pikir lagi, karena ada beberapa tanah yang dia tuh dari sana jatuh ke bawah gitu loh guys. Kita turun ya. Yang kayak gini-gini. Ini juga tanah kayak gini-gini nih. Aku mau ditaruh di sana aja guys. Karena ini awalnya batu semua di sini tuh, nggak ada tanah-tanah kayak gini. Tanah-tanah kayak gini emang kita mau ditaruh di sana aja ya, lempar-lemparin guys. Karena nanti ingin diisi air guys, jadi tanah-tanah kayak gini tuh kadang-kadang bikin air jadi butek. Ini juga kura-kura kita sering banget diam di sini guys ya. Batu-batuan kayak gini juga jadi tempat yang nyaman buat kura-kura kita. Kayak gini-gini juga kita mau dibuang-buangin. Ini kebetulan Aditnya lagi sibuk, jadi aku yang kamerain ya guys. Dari sebelah sana Aditnya. Untuk bagian sini sih sudah cukup baik ya. Cuman paling nanti sama kita akan diberikan pupuk supaya lebih baik lagi guys. Untuk lobsternya juga tadi yang kecil-kecil, beberapa masih ada yang ada di sana sih. Kita diamkan saja ya guys ya, supaya semakin berkembang lagi. Beberapa lobster juga aku yakin ada yang dimakan. Bahkan pas aku cek aja, kayaknya ikan Oscar aku yang kecil itu kan awalnya ada 3 guys. Itu kayaknya dimakan ya guys ya. Jadi nggak ada. Makanya ini nanti nextnya mungkin ke depannya kalau misalnya kita belikan minimal
ukurannya ya segede ikan koi itulah. Karena di sini juga beberapa kura-kuranya udah cukup berani untuk memakan ikan-ikan ya guys. Namanya juga kura-kura ya, mau gimana pun tetap aja dia predator juga guys. Jadi sebenarnya tuh guys di sini tuh banyak tunas baru ya. Banyak tunas baru. Ini kayak kering gitu ya? Iya, kayak kering. Kayak kurang kena siram ya? Kayaknya yang ini biasanya suka macet yang begini nih. Iya. Jadi itu tuh sebenarnya ada siram otomatis. Ya berarti kalau kayak gitu ya aku benar-benar harus siram tiap hari banget guys. Ini ada semut-semut juga nih, banyak nih. Tuh, ini semutnya juga kayak ada telurnya tuh guys. Buat telurnya dia banyak banget, emang semut-semut di kita tuh banyak banget. Makanya nih PR kita nih semut nih. Harus diapakan nih semut ini ya? Harus ada cairan anti semut mungkin ya guys ya, yang bikin semut ini tidak betah guys. Sekali lagi nih buat teman-teman yang tahu gimana cara buat membasmi semut, bisa tulis di kolom komentar ya. Karena ini bener-bener banyak banget di rumahku tuh guys. Gak tau kemana-mana. Oke guys, jadi ini dia untuk kondisinya guys ya. Beberapa spot di kolam kita. Ini tadi sama Adit udah di apa ya? Kayak di sortir-sortir mana yang bisa bertahan, mana yang enggak. Dan ini juga dikasih tiang gitu ya Dit ya, supaya dia berdiri ya. Karena tadi tuh kayak agak yang jatuh kayak gitu guys. Jujur aku tuh nggak tahu caranya bagaimana. Jadi tadi tolong sama Adit dan juga Haikal. Ternyata seperti ini caranya ya guys. Dan kalau kita lihat lagi ini jadi kayak kosong banget Dit kelihatannya ya. Jadi kayak kosong banget kelihatannya. Cuman ya ada beberapa tunas juga mungkin Dit di sini Dit. Banyak. Tunas. Kayak gimana sih yang kayak gini-gini? Ini bukan? Iya itu. Terus Ini. Oh, yang kayak gini. Ini masih berpotensi nanti dia ada lagi gitu ya. nanti kalau itu udah tumbuh gede mas sebenarnya ini bisa dicabut sih. Oh iya. Ini juga ada beberapa yang dikasih tiang seperti ini guys. Kenapa? Supaya dia bisa berdiri ya Dit ya. Di ntar tuh butuh penguatan dulu guys. Dikasih tiang, kuat dulu. Kalau udah kuat baru. Ini juga nih ada beberapa yang letoi-letoi begini nih sebenarnya nih. Ya. Jadi nggak kena air ya. Iya guys ya. Jadi yang kayak gini-gini ternyata setelah kita selidiki juga ada beberapa yang dia tuh kurang kuat karena nggak kesiram maksimal gitu loh guys. Sekarang kita lanjut lagi ke daerah-daerah sini. Kalau di sebelah sini juga beberapa itu sama kita lagi diikat ya guys ya kayak gini kurang lebih. Kenapa diikat? Supaya dia tuh nggak kayak jatuh gitu loh guys. Dan di sebelah sini juga kita lagi tambahin apa? Bukan tambahin sih. Jadi kita taruhnya cuma 2 aja tanaman. Ada beberapa juga yang tadi sama kita udah sempet dipotong. Ini masih kurang kepotong nih. Sama kita juga bakal dipotong ya guys. Ini juga kayak kurang kesiram. Jadi kita juga harus benar-benar siram lebih detail lagi gitu loh ke arah-arah yang nggak kelihatan guys ya. Dan ternyata siram tanaman itu nggak cuman kayak asal siram aja. Dia harus dipastiin kalau misalnya si bagian bawah-bawahnya juga dia kena. Kayak gitu sih guys. Ini sih udah benar-benar sangat botak ya dibandingkan sebelumnya ya. Ini di sini juga nih guys. Kita harus benar-benar bisa siram bagian atas ini juga. Walaupun lagi musim hujan tapi tetap nggak ada jaminan dia kesiram kalau misalnya kita nggak siram guys. Jadi sebaiknya harus tetap aku siram ya. PR aku berarti sekarang tuh benar-benar nyiram tiap hari. Soalnya kita juga nggak bisa ngandelin dari mesin otomatisnya. Otomatisnya tuh nggak tahu ya, sering kali ini Dit ya, sering kali mati ya. Karena mungkin ada sumbatan kali guys ya. Dan kalau mau benerin tuh biasanya harus ada jenis yang nggak nanya sini. Dan itu hal yang biasa sih guys. Jadi nggak masalah. Kayak gitulah ya guys ya. Untuk kita siram-siram lagi. Sambil teman-teman juga lihat, ternyata ini dia guys ya untuk kondisi kolam kita sekarang. Ikan-ikannya sih alhamdulillah aman-aman aja guys, sehat-sehat juga ya guys ya. Cuman ya ada beberapa ikan yang seperti aku bilang tadi, yang kecil-kecil dia kayaknya nggak bisa survive juga, jadi dimakan kayaknya guys ya sama kura-kura. Dan untuk ikan-ikan yang lain sih aman. Tadi juga kita udah lihat beberapa ikan botia juga ada, cuman dia rata-rata ngumpet. Dan lobsteran juga tadi kita cek tuh alhamdulillahnya ada guys ya. Lobster yang gede pun tadi ada, cuman dia kayaknya udah masuk ke dalam sana tuh. Ke dalam sana. Jadi lobster yang gede nanti kalau misalnya airnya udah cukup besar lagi guys, dia biasanya tuh akan cenderung untuk ke tempat sini nih, ke tempat sini kayak gitu. CST tadi lihat nggak CST? Nggak lihat. CST juga biasanya ada. Suka hilang ada dia punya tempat sendiri, biarin aja lah. Ntar dia suka ada lagi, ntar dia suka hilang lagi gitu loh guys. Jadi kalau misalnya emang dia udah punya tempat persembunyian kayak gitu dan muncul hilang sih aku nggak begitu masalah. Kayak gitu sih guys. Ini tadi kan udah penuh sebenarnya airnya ya. Terus sama kita dikuras sekali lagi. Ini kita penuhin sekali lagi. Kalau misalnya ini udah penuh, ya udah guys. Inilah air hasil istilahnya tuh kurasan kita. Kayak gitu sih guys. Ini berapa hari biasanya Dit sampai dia bisa tegak lagi Dit? Katanya. Ini kan pakai gituan tuh. Oh, pakai semingguan. Semingguan juga bisa tegak lagi ya? Semingguan bisa tegak lagi. Ini oh, kayak ada batu kayak gini. Semingguan bisa tegak lagi. Jadi ntar kalau misalnya udah tegak mah ini dicopot aja ya? Copot aja. Kalau ini sih emang dari dulu udah mati sih guys. Dari dulu juga udah mati. Kayak gitu sih. Ini kayak pohon pisang gitu ya. Gimana cara ngilangin semutnya kalau menurut mana? Gimana tuh? Nah itu harusnya kita disemprot, cuman ada ikan. Kalau nggak salah tuh kemarin tuh aku sempat baca-baca juga disemprotnya tuh pakai sunlight katanya. Sunlight ya pakai. Pakai sunlight. Kalau mau disemprot aja sekarang pakai sunlight gimana?
Kita ntar coba semprot aja guys pakai sunlight ya. Pokoknya batang-batangan kayak gitu disemprot aja pakai sunlight. Pakai inilah, pakai apa? Buat cuci piring. Karena sebacanya aku juga buat cuci piring itu kan biasanya bahkan kita nyuci tanaman, nyuci buah juga sebelum kita makan kan pakai itu juga aman guys ya. Jadi amit-amitnya kena sedikit ke ikan sih, asal dosisnya jangan terlalu banyak sih, insya Allah aman. Kayak gitu sih guys. Oke, ini kita akan tunggu buat penuhin dulu si kolamnya. Terus kita bakal videoin lagi kalau misalnya kolamnya sudah cukup penuh guys. Oke guys, jadi ini dia guys kondisi kolam sekarang. Ini sama kita udah diisi air dan ini lagi kita tambah lagi airnya sedikit ya guys ya. Awalnya tadi udah cukup, cuman kalau menurutku sih masih agak kurang. Ini karena ada beberapa arus juga, jadi dia tuh akan seperti ini. Itu ada kura-kura dada merah juga ya. Ini kalau misalnya ada arus kayak gini harus bener-bener langsung dibenerin guys. Kalau nggak nanti keterusan ya guys ya. Nah kayak gini aja nih, udah bengkok dikit, nanti dia lama-lama jadi bengkok kayak gini gitu loh guys. Jadi kalau misalnya ada kayak sedikit yang salah arah kayak gitu harus secepatnya sama kita dibetulin. Bisa diganjel baju juga nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu atas kalau nanti takut kura-kura kabur. Aman. Sip, lama-lama juga dia istilahnya tuh bakal lurus lagi gitu loh guys. Kalau kita lihat-lihat juga di sebelah sini tadi lumayan banyak perubahan ya guys. Dan tadi udah kita evaluasi juga ini, alhamdulillahnya udah cukup oke. Paling-paling ya yang kayak gini aja sih. Ini kayak dia sebenarnya tuh di bawah ini tuh langsung batu. Jadi yang kayak gini-gini tuh susah untuk mengakar ke dalam gitu ya Dit ya. Akhirnya dia jadi kayak mengakar keluar, terus dia malah jadi kayak agak-agak kayak membungkuk gitu guys. Tadi juga di bagian sini tuh sama kita udah dicoba untuk dikasih high sunlight gitu ya. Tapi masih aja ada tuh beberapa. Emang lumayan agak susah sih guys, harus sering-sering dikasih sunlight, harus sering-sering disiram-siram kayak gitu guys. Jadi juga aku tiba-tiba nemuin ada kodok, nggak tahu dari mana gitu kan. Dia kalau dari luar masuk sini juga bingung gitu loh bro. Kayaknya nggak sengaja ke bawah waktu masih kecil gitu guys. Terus akhirnya besar di sini. Kayak gitu sih. Lobster juga ya sepertinya masih aman lah ya guys ya, ada di bawah ya. Semoga anak-anak lobster tadi yang kita taruh ke bawah dia bisa survive ya di bawah ya. Soalnya aku takutnya dimakan sih sama ikan. Ini sama kita belum dikasih makan hari ini dan kayaknya nggak akan kita kasih makan. Biar aja kita puasain selama beberapa hari. Dan juga banyak banget yang harusnya disaring ya guys sama kita ya. Tapi kebetulan saringannya tuh kita nggak ke bawah, ada di kopo guys. Jadi nanti kita evaluasi lagi aja. Mungkin nanti closingnya waktu ini semua udah jernih dan kita sekarang bakal coba buat lihat dulu guys gimana kondisinya. Ntar kalau udah jernih itu kita bakal videoin lagi ya guys. Oke guys, jadi ini adalah kondisi di mana airnya sudah jernih ya guys. Kita juga bisa lihat di situ ada kura-kura ya guys. Cuman pas kita lihat juga ini ternyata ada tanaman yang tiba-tiba tumbang guys ya. Kayaknya kurang kuat juga dan ini tanamannya juga kayak nggak begitu fine guys. Nanti sama kita akan coba buat diurus. Ini untuk tanaman-tanaman yang kita ikat sebenarnya nggak estetik sama sekali ya guys ya. Cuman kalau misalnya kita lihat memang ini tuh harus kita lakukan supaya si tanamannya itu tetap terjaga gitu loh guys. Ini juga aku mau ngasih makan ya. Untuk hari ini aku bakal kasih makan udang. Ini ada udang yang sudah kita kayak apa? Ya semacam defrost lah guys ya. Jadi kita akan coba buat kasih guys ke mereka udang-udang ini. Mereka udah nungguin guys tuh. Dia emang semua ikan di sini, semua hewan di sini ya makan udang. Lempar juga ke bagian sana. Kita juga akan lempar ke bagian sana ya guys. Ke bagian-bagian yang memang ada kura-kuranya supaya nanti kayak kebagian guys ya. Bahkan kayak di atas batu gini aja sebenarnya kura-kura suka naik guys. Jadi akan termakan juga. Gak lupa juga di sebelah sini ada beberapa kura-kura yang kemarin tuh aku nggak lihat, tapi baru terlihat tadi pagi guys ya. Waktu aku lagi cek kelihatan lagi pada berjemur guys. Ini juga sebenarnya udangnya pas kita cek lumayan kelamaan kayak di frostnya ya, sampai dia agak matang pun nggak masalah. Udah ada merah, udah mulai makan, dan ikan-ikan juga tadi kita udah lihat ya guys ya pada makan. Ada kura-kura stingpot juga makan, ada unifilis tadi aku lihat ya guys ya, cuman nggak tahu kemana. Tadi waktu kita ke gap ya, nggak sengaja ke gap dia langsung masuk ke dalam sana, cuman biasanya ada di batu-batuan. Kita lempar aja di bagian batu-batu guys. Lobster juga ya, walaupun dia itu CST kan, CST guys ya, tuh keluar dia guys. Ada sebenarnya dia, cuman ngumpet aja guys ya. Keluar akhirnya tuh guys CST ya. Dia juga kayaknya bakal naik lagi ke atas. Jadi tadi keluarnya terlalu semangat sampai jatuh ke bawah guys. Dia makannya sih di bagian-bagian samping-samping sini ya. Coba taruh aja guys ya di sini ya. Sampai ke bawah ini lumayan banyak kita kasihnya. Nanti kemarin dia nggak makan ya guys. CST tuh guys tuh. Hey ngapain anda? Hey ngapain CST-nya guys ya? Naik lagi ke atas dia tuh guys. Stingpot juga tuh lagi ngeliatin kita guys ya di sebelah sana. CST-nya mulai naik lagi. Naik. Dia suka ngumpet di bagian sana juga ternyata. Hey, mereka bersahabat guys. Minggir lu kalau dikasih tahu. Minggir. Aduh, cepat lain son. Dia kayak masih belum mau naik ya guys. Nanti suatu saat juga dia bakal naik dan bakal makan juga. Ini juga untuk beberapa ikannya yang biasa yang ngumpet guys ya. Tuh dia lagi makan juga. Ini ada Sinodon fish.
Untuk ikan botianya tuh aku kemarin banyak, cuman kita nggak lihat ya guys. Ikan botianya ada di sebelah sana. Tidak lupa juga kita akan lemparkan makanan ini ke bagian sana guys. Cuman ada arus ya. Ntar ujung-ujungnya juga bakal ke bagian semua kayak gitu. Oke, jadi mungkin kayak gitu untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Itu semua kondisinya guys. Sekarang udah oke banget. Ini juga tanaman-tanaman sudah mulai kayak adaptasi lagi. Ini udah mulai kayak berdiri. Di bagian sini juga tuh tanaman-tanamannya udah mulai pada berdiri ya guys ya. Berdiri tegak. Ini ada beberapa juga yang sama kita diikat sudah mulai tegak. Dan semoga tanaman-tanaman di sini dan hewan-hewan di sini aman-aman semua guys. Terima kasih buat teman-teman untuk video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan di-share ke teman kalian sama hewan-hewan guys. Aku juga pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.